Dahulu kala, di sebuah desa yang subur, namun terbagi oleh jurang perbedaan harta, hiduplah dua orang laki-laki. Yang satu bernama Erta, seorang tuan tanah yang hartanya tak berseri. Dan yang lainnya bernama Budi, seorang buruh tani yang tinggal di gubuk reot. Erta tinggal di sebuah rumah megah dengan pagar emas yang menjulang tinggi. Setiap hari, ia mengenakan pakaian dari sutra terbaik dan makan makanan mewah yang didatangkan dari negeri seberang. Namun, meskipun bergelimang harta, wajahnya jarang sekali terlihat tersenyum. Di sisi lain desa, Budi menjalani hidup yang sangat sederhana. Rumahnya hanya beralaskan tanah dan beratap rumbia yang sering bocor saat hujan. Namun, hampir setiap pagi, penduduk desa mendengar siulan riang Budi saat ia berangkat menuju sawah milik orang lain untuk bekerja. Erta memiliki sifat yang sangat kikir dan angkuh. Ia merasa bahwa kemiskinan adalah sebuah kesalahan dan tidak mau bergaul dengan orang-orang kelas bawah. Baginya, uang adalah segalanya, dan ia selalu merasa kurang meskipun gudang gandumnya sudah meluap. Budi, sebaliknya, adalah orang yang sangat dermawan meski ia sendiri kekurangan. Jika ia memiliki 2 potong ubi, ia pasti akan memberikan 1 potong kepada tetangganya yang kelaparan. Budi percaya bahwa kebahagiaan tidak terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi pada seberapa banyak yang kita beri. Suatu hari, musim kemarau panjang melanda desa tersebut. Tanah menjadi pecah-pecah, dan sumber air mulai mengering. Tanaman padi di sawah-sawah mati, termasuk sawah luas milik Erta. Penduduk desa mulai panik karena persediaan makanan menipis. Erta segera memerintahkan pengawalnya untuk menjaga ketat gudang makanannya. Ia tidak mau berbagi 1 butir beras pun dengan warga desa yang kelaparan. Ia bahkan menaikkan harga sewa tanah bagi para petani yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Budi juga merasakan dampak kemarau itu. Ia tidak memiliki tabungan uang, hanya memiliki sebuah pohon mangga kecil di belakang rumahnya yang entah bagaimana tetap berbuah meskipun cuaca sangat panas. Buah mangga itu ia bagi-bagikan kepada anak-anak kecil yang kehausan di jalan. Suatu malam, seorang pengembara tua yang tampak sangat lemah datang ke pintu rumah megah Erta. Pengembara itu mengetuk pintu dan memohon seteguk air serta sepotong roti, karena ia sudah berjalan berhari-hari tanpa makan. Erta keluar dengan wajah masam. Bukannya menolong, ia justru membentak pengembara itu. "Pergi sana, aku tidak punya makanan untuk pengemis sepertimu. Jangan kotori lantai rumahku," teriak Erta sambil membanting pintu dengan keras. Pengembara itu menghela napas panjang dan melanjutkan langkahnya yang tertatih. Ia kemudian sampai di gubuk kecil milik Budi. Saat itu, Budi baru saja hendak memakan ubi terakhirnya yang ia rebus dengan sisa air yang ada. Melihat pengembara itu, Budi segera mempersilakannya masuk. "Tuan, masuklah. Saya hanya punya ubi kecil ini dan sedikit air. Tapi silakan Tuan makan. Tuan lebih membutuhkannya daripada saya," ujar Budi dengan tulus. Pengembara itu tersenyum dan memakan ubi tersebut. Anehnya, setelah memakan sedikit ubi itu, sang pengembara tampak segar kembali. Matanya bersinar terang, dan ia pun berdiri tegak. Tidak lagi tampak seperti orang yang lemah. Ternyata, pengembara itu adalah seorang pertapa sakti yang sedang menguji hati manusia. Ia berkata kepada Budi, "Kebaikan hatimu adalah emas yang sesungguhnya. Karena kamu telah memberi di saat kekurangan, maka kamu akan mendapatkan balasan yang layak." Tiba-tiba, di tengah gubuk Budi, muncul sebuah mata air jernih yang terus mengalir. Air itu tidak pernah kering, meskipun kemarau masih berlangsung. Tak hanya itu, tanaman di sekitar gubuk Budi tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sangat banyak dalam sekejap. Kabar tentang keajaiban di rumah Budi segera menyebar ke seluruh desa. Budi tidak menjadi sombong. Ia justru mempersilakan seluruh penduduk desa untuk mengambil air dan buah-buahan dari rumahnya secara gratis agar tidak ada lagi yang kelaparan. Erta yang mendengar berita itu merasa sangat iri. Ia berpikir bahwa jika ia melakukan hal yang sama,
ia akan mendapatkan harta yang lebih banyak lagi. Ia pun mencari pengembara tua itu di seluruh penjuru desa agar bisa menunjukkan kebaikan palsunya. Setelah mencari lama, Erta menemukan pengembara itu sedang beristirahat di bawah pohon. Erta segera mendekat dan berpura-pura ramah. Ia membawa sekotak makanan mewah dan menawarkannya kepada pengembara itu dengan harapan akan mendapat imbalan emas. Pengembara itu melihat ke dalam mata Erta dan tahu bahwa tidak ada ketulusan di sana. Tuan Erta, kamu memberi karena menginginkan sesuatu yang lebih besar, bukan karena rasa kasih sayang. Hatimu masih terpenjara oleh keserakahan, kata si pengembara. Seketika itu juga, kotak makanan yang dibawa Erta berubah menjadi bata-bata hitam yang berat. Gudang-gudang gandum milik Erta yang ia kunci rapat tiba-tiba diserang oleh ribuan tikus, hingga semuanya hancur dan tak tersisa sedikit pun. Erta terduduk lemas, melihat kekayaannya lenyap dalam sekejap. Ia kini tidak punya apa-apa lagi. Rumah megahnya terbakar karena sambaran petir misterius di siang bolong, meninggalkannya hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Dalam keadaan putus asa, Erta berjalan tanpa arah. Ia merasa malu dan takut, karena selama ini ia selalu sombong kepada warga desa. Ia yakin penduduk desa akan menertawakannya dan mengusirnya karena ia pernah begitu jahat. Namun, saat ia melewati rumah Budi, langkahnya terhenti. Budi melihat Erta yang malang dan segera menghampirinya. Bukannya mengejek, Budi justru merangkul pundak Erta dan mengajaknya masuk ke rumahnya yang kini sudah lebih layak, namun tetap sederhana. Makanlah, Erta. Kita semua bersaudara. Apa yang terjadi padamu adalah pelajaran, tapi bukan berarti hidupmu berakhir, kata Budi sambil menyodorkan sepiring nasi dan sayuran segar hasil kebunnya yang ajaib. Erta menangis, terseduh. Ia merasa sangat malu atas segala perbuatannya di masa lalu. Maafkan aku, Budi. Aku baru sadar bahwa harta yang paling berharga bukanlah emas atau perak, melainkan hati yang tulus dan hubungan baik dengan sesama, ucapnya lirih. Sejak hari itu, Erta berubah total. Ia tidak lagi memikirkan kemewahan. Ia mulai bekerja bersama Budi di kebun dan membantu mengelola mata air ajaib itu untuk kepentingan seluruh desa. Erta belajar untuk merasa cukup dan berbagi dengan sesama. Desa itu pun menjadi desa yang paling makmur dan damai. Tidak ada lagi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, karena setiap orang saling membantu dan peduli satu sama lain. Keajaiban air di rumah Budi terus mengalir selama mereka tetap rendah hati. Pertapa sakti itu tersenyum dari kejauhan sebelum akhirnya menghilang. Ia telah berhasil memberikan pelajaran berharga bahwa kekayaan sejati tidak disimpan di dalam gudang atau peti besi, melainkan di dalam hati yang penuh rasa syukur. Budi dan Erta akhirnya menjadi sahabat baik yang memimpin desa tersebut dengan bijaksana. Mereka membuktikan bahwa orang kaya bisa menjadi mulia jika dermawan, dan orang miskin bisa menjadi terhormat jika ia memiliki martabat dan kebaikan hati. Cerita ini pun menjadi legenda yang diceritakan secara turun-temurun. Pesannya tetap sama hingga sekarang. Janganlah sombong saat berada di atas, dan janganlah berputus asa saat berada di bawah, karena roda kehidupan akan selalu berputar bagi mereka yang tulus.